Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi dan rasulmu, para ulama dan aulia. Allah maftah lana bifutuhil arifin, Allah maftah lana bifutuhil arifin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah, ditambahin dahsyat luar biasa. Wah, ini proyektor boleh ada gangguan, jangan-jangan di konektornya nih. Oh, proyektornya dari awal. Dan di sininya tadi pagi pakai ini enggak? Pakai sambungan juga. Ya, proyektornya, konektornya nanti dicabut, dibersihkan, pasang lagi. Oke. Tolong dicatat, cari buku yang judulnya, kalau perlu Isman, BMT, beli bukunya ini. Model Kebangkitan Umat Islam. Sudah diterjemahkan itu. Penulisnya Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Itu. Beberapa kawan yang kuliah di Universitas Islam Madinah yang katanya pusat salah satu pusat salafi di sana, itu dosennya di sana pun menganjurkan mahasiswanya baca buku ini, Dr. Majid Irsan Al-Kilani, Model Kebangkitan Islam. Nah, kalau judul bahasa Arabnya itu itu terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau itu judul bahasa Arabnya, hakadha zahara jilu Salahuddin wa hakadha adatul Quds. Menceritakan bagaimana Palestina, Yerusalem setelah 50 tahun dikuasai oleh pasukan salib, gabungan gereja-gereja Eropa yang menyerbu Palestina 50 tahun. Kemudian didobrak dan dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dalam buku itu dijelaskan Salahuddin Al-Ayyubi itu berasal dari daerah Kurdi sebenarnya. Itu menjadi pasukan pendobrak, berperang ratusan kali, tetapi beliau tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Muncul bisa membebaskan Yerusalem. Ada dua tokoh di belakang beliau yang berpengaruh sehingga bisa membuat Salahuddin Al-Ayyubi menjadi orang yang punya kemampuan visioner, melihat jauh ke depan, mewujudkan, membangun cita-cita apa yang harus diwujudkan. Punya visi yang luas. Dan yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, dengan ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Dalam buku itu, penelitian sejarah membuktikan dua orang yang mempengaruhi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah Imam Al-Ghazali dan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Itu. Ya. Jadi dua figur yang membentuk kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini orang mengenalnya sebagai seorang filosof yang belakangan beralih menjadi sufi. Tetapi sebenarnya Imam Ghazali itu sebelum menjadi filosof, menjadi sufi, itu adalah
ulama fikih itu. Karena memang belajar Islam tidak bisa diabaikan masalah syariah. Ya, yang membedakan Islam dari agama-agama lain itu terletak pada syariahnya itu. Kalau rukun iman yang membahas masalah teologi, masalah keyakinan, semua agama lain itu memang memiliki ajaran-ajaran ketuhanan, konsep-konsep ketuhanan. Islam juga ada, bahkan konsep ketuhanannya tauhid yang murni. Kalau keihsanan yang memunculkan akhlak, semua agama lain juga memunculkan akhlak, mengajarkan tentang perlunya berbuat baik, perlunya bersabar, perlunya hidup tolong menolong. Tetapi bagaimana keimanan yang tauhidi itu dan akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, akhlak yang merupakan cerminan dari iman itu diproses, prosesnya itu lewat syariah. Ya. Keyakinan boleh bagus, tapi bagaimana bisa menuju menjadi akhlak, prosesnya itu syariah. Dan yang membedakan Islam dari agama lain itu, syariah dalam Islam itu begitu kuat dan begitu lengkap. Itu. Ini yang membedakannya. Oleh sebab itu, dari dulu pun para ulama yang mendalami Islam, mau tidak mau memang harus mendalami syariah. Ulama itu paling mudah kelihatan keulamaannya dari kemampuannya menguasai fikih, memahami fikih. Jadi hati-hati. Jangan karena sudah ikut tarekat, melakukan amaliyah-amaliyah, merasa, wah, sudah sampai ke langit ketujuh gitu. Terus fikih syariah diabaikan. Tidak bisa, ya. Asik wirid ini, riyadoh ini, hizib ini, wah, udah bisa terbang ngapung di atas di langit gitu. Nah, kemarin kan ada yang bercandain, awan juga dari kemarin ngapung itu ya. Nah, jadi tidak heran Imam Ghazali pun bermula dari mempelajari agama, mempelajari bahasa Arab, ya, ilmu-ilmu alat, ya, ujung-ujungnya menguasai masalah syariah, masalah fikih. Tetapi beliau tidak berhenti sampai di situ. Itu. Karena syariah sendiri kan di belakangnya itu ada alasan-alasan. Syariah itu sendiri kan ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Itu. Meskipun dalam aspek syariah ada yang sifatnya tauqifi, yang memang begitu saja diperintahkan dan melaksanakan saja, tetapi sebenarnya orang boleh meneropong, mempelajari. Tujuannya apa? Hikmatu tasrinya apa? Ghayatu tasrinya apa? Itu. Latar belakangnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya apa? Boleh. Jadi syariah itu tidak hukum yang berdiri sendiri. Ada konteks, latar belakangnya, ada hikmah tujuan yang hendak dicapai. Dan untuk faham ke sana mau tidak mau, orang dituntut melakukan pemikiran-pemikiran yang imajinatif, pemikiran-pemikiran yang filosofis. Contoh, kalau bicara zakat, ya orang tahu secara syariahnya, aqimis shalah wa atu zakah, berarti wajib zakat itu, bahkan digandengkan dengan sholat. Bicara hadisnya, rukun zakat adalah rukun Islam ketiga setelah sholat, tahu. Ya, bentuk-bentuk aturan zakatnya, ayat-ayat menjelaskan. Ya, qadar zakat, ya kapan waktunya, ya nisab, haul dan segala macam. Tetapi orang bisa menangkap, mempelajari apa tujuan daripada zakat itu, ghayatu tasri'nya, dan itu memerlukan perenungan yang filosofis. Misalnya, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai terjadi aset kekayaan itu menggumpal
pada segelintir orang kaya di antara kamu saja. Nah, dari situlah kita paham. Jadi zakat itu adalah instrumen. Nah, meskipun jelas ayat hadisnya menjelaskan instrumen-instrumen hukumnya, alat-alat hukumnya, tetapi tujuan daripada zakat yang utama itu bukan sekadar orang bayar zakat, bukan sekadar harta zakat banyak dikumpulkan, bukan. Nah, tujuannya adalah kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai terjadi kekayaan menggumpal pada segelintir orang di antara kamu saja. Terjadi distribusi aset, terjadi tegaknya keadilan sosial. Di situ itu, Mas, itulah yang repot salah satu organisasi kita kemarin itu. Rajin ngumpulin sumbangan, tapi kemudian banyak numpuk ke pembinanya. Itu istri 3, mobil-mobil mewah bertumpuk. Ya, sah-sah saja kalau secara hukum, tapi secara moral sulit diterima. Itu ya. Jadi besok-besoknya hati-hati yang punya lembaga zakat. Kalau lembaga zakat itu misalnya bisa mengumpulkan setahun 300 miliar, ya, atau katakanlah 400 miliar. Menurut ayat 1/8-nya itu boleh untuk amil 12,5%. 1/8 dari 400 miliar berarti 50 miliar buat amil. Amilnya 50 miliar, ya secara fikihnya boleh, secara akalnya boleh, tetapi secara moral bagaimana? Yang miskin belum terselesaikan, kamu udah ngantongin 50 miliar sendirian. Begitu. Ini. Nah, karena tujuan syariah itu, adanya syariah bukan semata-mata instrumen alat-alat hukumnya ditegakkan, bukan hanya perintah-perintahnya dilaksanakan, tetapi harus dilihat ghayatut tasyri'nya. Apa hikmatut tasyri'nya? Tujuannya apa Allah perintahkan zakat itu? Yaitu tadi, supaya terjadi pemerataan distribusi kekayaan. Itu. Supaya tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan, yang terjadi pada masyarakat yang tidak islami. Itu. Contohnya apa? Masyarakat yang tidak islami itu banyak contoh-contohnya, ya. Misalnya saya tunjukkan di sini deh. Tuh, udah kelihatan. Ya. Di bagian atas Rusia, di Rusia itu 75%, di sini 74,9%. 75% kekayaan itu dikuasai hanya oleh 1%. Jadi negeri itu 1% penduduk, jumlahnya 1%, tapi dia menguasai 75% kekayaan di negara itu. Ini contoh yang hendak disingkirkan menurut ayat tadi. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan terjadi kekayaan menggumpal pada segelintir orang saja di antara kamu. Terjadi pemusatan. 1% orang menguasai 75%. Nah, kenapa di Rusia bisa terjadi demikian? Karena Federasi Rusia dahulunya bernama Uni Soviet. Nah, dan di zaman Uni Soviet selama 70 tahun lebih, ideologi yang dipakai adalah ideologi komunisme. Nah, maka dalam sistem komunis, yang paling berkuasa di negara itu adalah partai. Bukan negara, tapi partai. Itu ketua partainya, ya, petinggi-petinggi partai. Ya. Negara boleh ada dijalankan oleh Perdana Menteri. Negara boleh punya kementerian-kementerian. Menteri-menteri negara boleh punya gubernur-gubernur. Tapi semua itu hanya perangkat dari partai. Nah, partailah penguasa segala-galanya. Sehingga 70 tahun kekayaan negara itu hasil dari ekspor, hasil dari produksi yang dilakukan oleh negara itu disedotnya ke partai. Itu keuntungan-keuntungan, dana-dana. Nah, ya, negara itu ekspor ini, negara ekspor keuntungannya itu disedot oleh partai. Negara dengan kementeriannya jalan sendiri, partai jalan sendiri. Nah, sedot. Tahun 1990 Partai Komunis bubar. Komunisme tidak lagi disukai di Uni Soviet.
Partai Komunisnya pun bubar. Lalu negara pun jadi kacau berantakan, pecah menjadi 15 negara, dan 9 diantaranya bergabung lagi, itu namanya Federasi Rusia. Tapi kan sampai sekarang, di negara yang namanya Federasi Rusia itu sudah telanjur 75% kekayaan dikuasai oleh 1% orang yang dahulunya adalah tokoh-tokoh Partai Komunis. Itu. Sekarang kita lihat yang bawah. United States Amerika. Di Amerika sendiri 42% kekayaan dikuasai oleh 1% manusia. Berapa warga negara Amerika? 1%-nya itu segelintir orang, 1%, bukan 99%. Tapi yang 1% ini menguasai kekayaan hampir separuhnya, 42%. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena sistem yang dipakai adalah kapitalisme, liberalisme. Itu. Dalam sistem kapitalis, dalam sistem individualisme yang liberal, setiap orang harus diberikan kebebasan, diberikan hak individunya, dan dia bebas sebebas-bebasnya memanfaatkan kemampuannya, melindungi kebebasannya. Itu. Maka sampai sekarang di Amerika itu salah satu isu yang sensitif setiap kali pencalonan presiden adalah apakah warga negara boleh membawa senjata api demi menjaga hak-hak individu dan kebebasan individunya. Banyak yang tidak setuju itu. Karena sudah banyak kasus mabuk, nembak, kesel, nembak, pembunuhan terjadi berulang-ulang. Itu. Dan lebih banyak orang mati itu karena penembakan sesama mereka sendiri, bukan karena bencana alam, bukan karena kecelakaan lalu lintas, bukan karena terorisme Islam, bukan. Banyak yang tidak setuju, tapi ternyata yang setuju lebih besar lagi. Jadi biasa kalau di Amerika itu, setidaknya Anda bisa lihat di film-film di TV atau di mana. Saya sudah ke sana cukup lama waktu itu. Jadi orang turun dari mobil, belanja masuk ke supermarket, ke mall, sambil di belakangnya itu ada senapan mesin. Itu biasa. Itu bawa pistol itu biasa. Karena itu termasuk hak dilindungi. Ya, hak individu, kebebasan individu itu dilindungi. Termasuk dalam bisnis. Kalau orang itu kerja keras, kalau orang itu pandai memainkan perannya sebagai lintah darat. Jadi kalau sekarang ini gayanya gaya-gaya pinjol begitu, ya. Kalau di Lombok itu namanya bank ketok pintu, pokoknya nawarin orang minjem duit, setelah itu tagih dengan bunga yang tinggi, kalau nggak mampu bayar sita asetnya, lalu mereka menggunakan preman-preman. Itu secara terselubung. Dan mereka bisa jadi kaya. Dan dengan kapital, modal yang sudah ada di tangan, mereka bisa beli properti, mereka bisa buka, dan itu dihargai. Sampai-sampai, sebenarnya ini sponsornya orang-orang Yahudi juga. Lalu mereka bikin bank. Ketika situasi di Eropa, ini Amerika, situasi di Eropa politiknya semakin panas dan akan terancam perang saudara, perang daratan Eropa. Orang-orang Yahudi di Amerika itu menekan presiden, presiden, kirim tentara ikut perang di Eropa. Kalau tidak, saudara, meskipun tidak diucapkan, kalau tidak, saudara-saudara kami Yahudi di Eropa itu habis itu, bisa dihajar oleh Hitler, bisa dihajar oleh yang lain-lain. Kirimlah Amerika tentara untuk berperang ke sana. Presidennya itu tidak mau, karena dari Amerika ke Eropa itu melewati lautan Atlantik yang luas. Kirim tentara ke sana perlu kapal yang besar, perlu BBM, perjalanan yang panjang, perlu logistik, makanan, tentaranya berperang harus digaji, senjatanya harus disiapkan, amunisinya harus bawa meriam dan segala macam. Negara nggak punya duit, ngapain ngirim tentara untuk perang ke sana kalau kita sendiri nggak punya duit? Maka para bankir-bankir Yahudi itu kemudian patungan. Para bank itu
bikin sebuah bank baru, namanya The Fed, Federal Reserve Bank. Nah, lalu kata Federal Reserve Bank, ini kami punya bank, di belakang kami bank-bank swasta. Nah, ya, saya akan tunjukkan. Nah, maka The Fed atau Federal Reserve Bank ini punya duit. Bank ini akan meminjamkan uang kepada negara. Nah, dengan uang pinjaman itu berangkatkan pasukan untuk berperang. Nanti kalau menang, ambil apa yang bisa diambil dari sana, bawa ke sini, uang dikembalikan lagi. Nah, jadi ternyata bank sentral di Amerika itu, kalau kita ini kan bank sentral kita BI, jadi bank itu dikendalikan oleh BI, ya, dan BI itu milik negara. Nah, meskipun ada dicurigai juga, karena sebenarnya BI ini dulunya bank swasta milik konglomerat Belanda. Nah, itu nanti kita bahas soal lain. Ya. Tapi di Amerika yang namanya bank itu adalah milik bank-bank Yahudi. Nah, itu. Sebentar saya tunjukkan. Maka setelah negara berperang dan nanti banyak membawa rampasan perang, negara harus mengembalikan bayar hutangnya kepada The Fed itu swasta. Nah, jadi Amerika yang segitu besar, seluruh keuangan negara, seluruh keuangan masyarakat dikendalikan oleh The Fed. Dan The Fed itu milik bank-bank swasta Yahudi. Jadi Amerika itu milik swasta. Maka tidak heran 42% kekayaan dikuasai oleh 1% orang. Nah, kalau yang tadi sebelumnya saya jelaskan bagaimana sistem Soviet, ya, sampai 74% kekayaan dikuasai oleh 1% karena sistemnya komunis. Nah, sedangkan yang ini sistemnya kapitalis individualistik yang liberal. Itu. Maka mereka bisa menguasai itu. Nah, ini insyaallah. Nah, jadi di Eropa ada orang Yahudi kaya yang bermula dari rentenir dahulu-dahulunya, karena tradisi rentenir ini mereka lakukan sejak Bani Israel masih ada di Mesir. Itu, ya, karena mereka menjadi rentenir. Bani Israel itu di Mesir minoritas, tapi karena jadi rentenir, akhirnya mereka menguasai, ya, minoritas, tapi menguasai kekayaan penduduk asli Mesir, tertindas oleh mereka. Maka rakyat Mesir melakukan revolusi perlawanan. Orang-orang Bani Israel yang kaya itu mereka sita harta kekayaannya dan mereka dijadikan budak. Nah, Bani Israel yang sedang diperbudak inilah prosesnya puluhan tahun, yang sedang dijadikan budak. Bagaimanapun nanti kan cucu-cucu kesekian kan nggak tahu urusan. Bahwa ini dilakukan oleh kakek moyangnya dulu, kejahatan rentenir, tapi kan cucu-cucu sekian itu nggak tahu urusan, tapi kan tahu-tahu dia jadi budak kan, terlahir jadi budak. Nah, mereka kan nggak ngerti, mereka nggak salah. Terhadap Bani Israel yang lemah sedang dijadikan budak inilah Allah mendatangkan pertolongan dengan mengutus Nabi Musa. Gitu. Maka Nabi Musa mengajak Bani Israel, yuk kita harus membebaskan diri kita dari perbudakan, dari diperhamba menjadi untuk mempertuhan Fir'aun. Gitu. Nah, lalu Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari Mesir, menyeberangi laut yang terbelah, dan nanti sampai di Gurun Sinai. Nabi Musa di training 40 hari 40 malam, naik di puncak gunung, melanjutkan perjalanan lagi di daerah Madaba. Nabi Musa wafat dan perjalanan dilanjutkan oleh Nabi Daud, lalu masuk ke daerah Palestina. Lalu berdirilah kerajaan Bani Israel di daerah Palestina. Dan nanti mereka pecah dua antara negara Israel dan negara Yehuda. Nah, disitulah mulai muncul Yahudi.
Jadi perlu dibedakan Bani Israel dengan Yahudi. Awalnya semua Bani Israel, tapi nanti Bani Israel pecah dua. Ada yang tetap pakai nama Israel, bikin kerajaan Israel. Ada yang dipimpin oleh Yehuda, bikin kerajaan Yahudi. Nah, itu. Karena mereka pecah dua di daerah Palestina, maka oleh orang-orang Bizantium, mereka diserbu, dijajah. Nah, penjajah Romawi ini menguasai saja. Pokoknya wilayah dikuasai. Nah, yang penting rakyat dari perdagangan dan pertanian bayar pajak. Pajak di store ke ibu kota mereka di Roma. Tapi lama-kelamaan penjajah Romawi itu heran. Kok setoran pajak makin sedikit, makin melemah. Ditanya kepada rakyat, kenapa pajak mau lemah? Ya panennya sedikit. Karena kami udah gak menguasai lahan ini. Kemana lahanmu? Udah disita oleh orang Yahudi itu. Rupanya di kalangan bawah, rentenir ini main juga nih. Bani Israel dan Yahudi. Sehingga bangsa Palestina itu akhirnya hancur ekonominya, ambruk. Karena kekayaan dikuasai oleh Yahudi dan Bani Israel. Orang Romawi ini marah. Kami jauh-jauh ke sini memang menguasai wilayah ini, menjaga keamanan supaya kalian bisa produktif. Nanti sebagian pajaknya kami setor ke pusat. Sekarang pajak menjadi sedikit, setoran sedikit. Rupanya ekonomi rusak karena hancur oleh sistem rentenir. Maka penguasa Romawi itu mengusir semua orang Yahudi dari wilayah itu. Itulah peristiwa yang dikenal dengan nama diaspora. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu tersingkir habis. Biar terpecah menjadi Israel dan Juda. Kemudian nanti mereka mempermiskin rakyat di situ. Maka penguasa Romawi mengusir mereka. Mereka berpencaran. Jadi kalau baca diaspora itu ketika orang-orang Yahudi Israel diusir keluar dari Palestina. Itu. Oke, ya. Nah, di antara mereka nanti ada yang pergi ke wilayah Eropa Timur. Itu. Nah, kemudian saya melompat-lompat nggak apa-apa. Nanti di wilayah Eropa Timur mereka juga bikin rentenir lagi, jadi rentenir lagi, bikin pinjol lagi. Itu. Ya, memang belum ada teknologi online, tapi kelakuannya kayak gitulah, gitu ya. Bikin pinjol, menjebak orang. Nah, akhirnya ketika muncul sistem ekonomi modern yang namanya bank, bank itu kan bentuk baru itu. Maka Yahudi Eropa Timur itu bikin bank di Jerman. Di Inggris mereka bikin namanya Bank of England. England itu Inggris, tapi sebenarnya itu milik Yahudi. Nah, di Prancis mereka bikin namanya Bank of France, tapi bukan milik negara Prancis, itu milik keluarga Yahudi. Keluarga besarnya itu Rothschild, terkenal sampai sekarang, ratusan tahun itu. Nah, dinasti Rothschild. Mungkin kalau di sini kira-kira dinasti Lim Siliongnya lah, atau dinasti siapa itu Muhtar Riyadi yang sekarang mulai turun, kedua James Riyadi, terus nanti cucunya juga udah mulai berkembang. Jadi di banyak negara-negara Eropa mereka bikin bank, dan ini bank-bank Yahudi. Nah, sebagian orang-orang Yahudi yang berdiaspora ke Amerika, ya, tokoh yang terkenal di sana Rockefellers. Nanti dia bersama teman-temannya bikin lembaga-lembaga keuangan, ya, yang namanya Schroeder, Chase Manhattan, Lehman Brothers, Sachs dan segala macam itu. Nah, jadi di Eropa dan di Amerika mereka kuasai itu. Ketika nanti terjadi perang di Eropa, maka terancamlah kehidupan Yahudi di Eropa itu. Maka Yahudi di Amerika mendesak, negara Amerika, kamu kan presiden Amerika, kamu negara, kamu punya tentara, kirim pasukan ke sana. Nggak punya duit, nih kami patungan, bikin namanya Federal Reserve. Kalau kita BI, Bank Indonesianya, itu. Nah, gampang, yang namanya Federal Reserve Bank itu pemegang sahamnya adalah perusahaan-perusahaan swasta. Jadi Amerika itu negara swasta, itu. Presidennya Woodrow Wilson. Maka mereka
Kongres, kalau kata kita DPR-nya, sahkan undang-undangnya bahwa negara, pemerintah berhutang kepada Federal Reserve Bank dan nanti dibayar dengan harta rampasan perang. Sahkan undang-undangnya. Itu. Nah, anggota Kongresnya, DPR-nya kok mau mengesahkan? Hepeng, duit. Anggota DPR dikasih duit semua. Nah, maka sah undang-undangnya. DPR sudah sahkan undang-undangnya. Presiden, nih, DPR udah setuju, wakil rakyat udah setuju. Anda sebagai presiden harus setuju juga dong, tanda tangan. Saat itulah di ruang dalam keadaan sendirian, Woodrow Wilson ditodongi pistol. Tanda tangan, setuju. Sama ketika Soeharto tahun 88, masih ingat enggak? 1988. Ekonomi kita goncang, IMF datang. Nah, nih kucuran hutang, ayo tanda tangan nih. Nah, kan enggak mau, tapi dipaksa, akhirnya terkenal itu fotonya. Soeharto menandatangani surat hutang dan wakil IMF begini dia. Nah, gitu ngeliatin. Itu terkenal kalau yang masih ingat sejarah tahun 88 di koran-koran. Nah, itu. Maka sejak saat itu negara Amerika berhutang kepada The Fed. Nah, akibatnya ya tadi itu. Ya, jadi tidak heran kalau kemudian maka jangan heran kemudian kalau di Amerika itu saat ini pun ya 42% kekayaan nasional itu dikuasai oleh 1% penduduk. Itu. Lah, kita bilang Amerika kan kapitalis, dengan sistem kapitalis yang kaya makin kaya. Nah, Soviet karena sistemnya komunis, nah, siapapun yang jadi penguasa partai semua setor. Itu. Nah, itu. Nah, maka dalam sistem negara bercorak komunis, kader-kader mereka yang jadi menteri di berbagai kementerian itu harus setor ke partai. Itu yang pegang jabatan di berbagai kementerian setor ke partai. Itu dalam sistem komunis biasa itu. Ya, dalam sistem kapitalis penguasa yang kapitalnya kuat itu menguasai segala-galanya. Lalu kita lihat Thailand bagaimana? Thailand ini 58% kekayaannya itu dikuasai oleh 1%. Kenapa? Karena Thailand itu memang bukan komunis, bukan kapitalis, tapi sistemnya kerajaan absolut, monarki absolut. Nah, itu. Jadi raja itu betul-betul keluarganya menguasai, terlebih lagi raja yang sekarang. Raja yang sekarang ini dikenal raja yang sangat boros. Jadi dia pikniknya itu bukan sebulan 2 bulan, pikniknya tahunan. Dari Jerman piknik ke Jerman. Nah, di Jerman ada di daerah pedalaman ada hotel, dia nyewa hotel bukan 1 lantai, 1 hotel dia sewa. Itu para pengawal, para begundalnya, para asli tinggal di situ dan pesta pora. Dan orang Jerman sendiri nggak suka, tapi karena dia bayar, dia punya duit, gimana? Gitu ya. Foto-fotonya beredar. Maka di Thailand itu negaranya berapa kali kudeta melulu. Itu. Sementara rajanya masih asik di sana. Itu monarki absolut. Di mana-mana kalau serba absolut, totaliter, otoriter, diktator, ya sudah, habislah rakyat. Hartanya pun kesedot ke atas. Yang satu karena komunismenya, yang satu kapitalismenya, yang satu karena monarki absolutnya. Cuma yang rada aneh, di bawah Thailand nih ada Indonesia. 49,3%, ya, 50% kekayaan di Indonesia dikuasai hanya oleh 1% penduduk. 1% penduduk. 1% tapi menguasai hampir separuh. Indonesia kan ideologinya bukan komunis. Indonesia ideologinya kan bukan kapitalis. Indonesia sistem kerajaannya kan bukan monarki absolut. Indonesia kan republik. Tapi kok bisa terjadi kayak begini juga? Di situ ada sesuatu yang menjadi pertanyaan. Itu kenapa kekayaan itu hanya berpusat pada segelintir orang? Dan ini yang sebenarnya menjadi problem manusia. Maka dari dulu Islam sudah memperkenalkan kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan terjadi kekayaan menggumpal pada segelintir orang di antara kamu saja. Kalau itu yang terjadi,
tidak akan terjadi keadilan, tidak akan terjadi kesejahteraan. Tujuan manusia hidup di muka bumi seperti dijelaskan dalam surat Al-Quraisy, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Terbebas dari lapar, terbebas dari rasa takut. Hiduplah dengan ketentraman, hiduplah dengan kesejahteraan. Nah, itu. Maka Islam tidak asal ngomong. Syariat diturunkan. Di antara syariat itu adalah syariat tentang zakat dan wakaf. Itu. Nah, sampai di sini saya bukan lagi ngasih kuliah politik, bukan ya. Bukan karena 2024 makin dekat, bukan. Itu urusan para politisi. Saya sedang menjelaskan bahwa para ulama dari dulunya mengawali belajarnya itu dengan belajar ilmu-ilmu alat, ya. Dengan menghafal Quran, menghafal hadis, belajar bahasa Arab, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir. Nah, nanti dari semua itu mereka yang paling kuat itu menguasai fikih, menguasai syariah. Nah, begitu. Nah, dalam syariah itu yang saya ingin jelaskan, syariah itu adalah aturan-aturan Allah untuk kehidupan kita. Supaya hidup kita ini menjadi selamat, supaya hidup kita menjadi aman, supaya hidup kita menjadi sejahtera, supaya hidup kita menjadi damai, supaya hidup kita pun menjadi bahagia dunia dan akhirat. Itu pentingnya syariah. Nah, Imam Ghazali pun pertamanya itu ulama fikih, ulama syariah. Tapi lagi-lagi, belajar syariah, belajar fikih bukan hanya soal belajaran aturan-aturannya. Tetapi yang perlu dicamkan, dicermati juga, aturan itu dimunculkan, hikmahnya apa, manfaatnya apa, tujuannya apa. Nah, itu. Contoh tadi, zakat itu hukumnya, aturannya, tapi tujuannya untuk memeratakan aset. Nah, sekarang kalau bikin lembaga zakat, tapi kemudian pengurusnya aja yang kaya sendiri, yang lain sesat miskin, berarti zakatnya, lembaga zakatnya mungkin dijalankan secara fikih benar, tapi tujuan tidak tercapai. Itu. Nah, itu. Karena itu akhirnya ulama-ulama fikih, ulama syariah tidak cukup belajar fikih, mereka belajar hal-hal yang lebih filosofis. Dari situlah mereka bisa merumuskan yang disebut ad-daruriyatul khamsah, bahwa tujuan agama ini adalah hifzun nafas, ya. Yang pertama, melindungi diri manusia dari kehancuran, dari kerusakan, dari keterhinaan. Nah, ya, yang kemudian hifzul akal, bahwa agama itu diturunkan untuk memelihara rasionalitas. Nah, manusianya dimuliakan, akal pikirannya pun harus dilindungi dari kekacauan. Jadi cara-cara hidup yang tidak menggunakan akal sehat itu tidak boleh. Kemudian agama itu diturunkan untuk hifzul mal, menjaga harta benda. Nah, betapa Islam sangat menghargai perlindungan terhadap harta benda. Kemudian hifzun nasl, menjaga keturunan, dan bahkan yang belakang itu hifzuddin itu. Nah, jadi tentang ad-daruriyatul khamsah itu bukan syariah, bukan fikih. Nah, itu justru pemikiran-pemikiran yang diekstrak, yang diformulasikan dari syariah. Nah, itu maka muncul ad-daruriyatul khamsah itu. Nah, kemudian nanti dicari lagi, di ayat ini hukumnya begini, di ayat begini hukumnya begini, ayat ini hukumnya begini. Nah, sebenarnya yang hendak dicapai itu apa? Dari situ bisa ditangkap kaidah-kaidah. Maka ada ilmu tentang kaidah usuliyah. Nah, selain juga ada ilmu tentang kaidah fikih. Nah, jadi dari syariah orang itu nanti akan melesat ke wilayah yang lebih filosofis. Itulah yang terjadi pada Imam Ghazali. Dari ulama fikih syariah nanti masuk ke filosofi hukum. Begitu masuk filosofi hukum, maka dibanding-bandingkan dengan pemikiran filosofis Yunani, Socrates, Aristoteles, Plato dan lain-lain. Nah, disitulah Imam Ghazali menjadi sangat filosof. Itu. Tapi di puncak ke filosofnya, di puncak kefilosofiannya yang sangat mengandalkan akal, mengandalkan rasional,
Imam Ghazali pun menjumpai kebuntuan, macet juga. Itu. Nah, dari saat itulah Imam Ghazali bahkan benci kepada filsafat, beralih kepada tasawuf. Itu. Nah, tetapi begitu beliau beralih kepada tasawuf, kitabnya yang terkenal itu adalah Ihya Ulumuddin. Dan kalau orang belajar Ihya Ulumuddin, sebenarnya Ihya Ulumuddin itu bukan kitab tasawuf murni. Itu adalah kitab fikih. Tapi kitab fikih yang dibahas, ditinjau secara filosofis. Nah, kitab fikih yang ditinjau secara sofistik. Itu. Nah, begitu. Jadi Ghazali itu dari syariah ke filosof lalu ke tasawuf. Imam Ghazali nanti karya-karyanya mempengaruhi seorang anak remaja yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Mempengaruhi ayahnya mendidik Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi nanti menjadi seorang muslim yang sangat taat syariat, tapi juga kuat dalam ibadah sofistik, tapi juga beliau menjadi pejuang yang membebaskan umat Islam dari cengkraman kaum salib. Nah, selain Imam Ghazali, yang mempengaruhi Salahuddin Al-Ayyubi adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu. Pelajari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita kenalnya beliau sebagai wali yang sangat mulia. Itu. Dengan segala kemuliaan. Kemuliaan itu bahasa Arabnya karomah. Dengan segala karomah yang Allah berikan kepada beliau. Banyaklah karomah-karomahnya. Antara lain dimunculkan dalam kitab Manqobah yang kita baca. Tetapi jangan lupa, sebelum Syekh Abdul Qadir itu menjadi ulama sufi, dengan karomah-karomahnya yang muncul di kitab-kitab manaqib, awal-awalnya Syekh Abdul Qadir pun belajar fikih. Itu, belajar syariah. Ya sama lah pendidikan anak-anak Islam dari kecil, mulai dari menghafal Quran, menghafal hadis, belajar bahasa Arab. Apalagi Syekh Abdul Qadir bukan orang Arab. Itu, ya. Kalau ini wilayah Arab, di utaranya itu ada wilayah peradaban lain namanya Persia, ya. Nah, Persia itu luas, tapi kita kenalnya sekarang itu Irak dan Iran. Itu jadi dua negara besar. Nah, sebenarnya Syekh Abdul Qadir itu Persia, tapi bukan Persia yang sebelah Irak, Persia yang sebelah Iran. Itu, yang sebelah Iran. Berasal dari wilayah Jilan. Jilan itu di pinggir Laut Kaspi. Nah, Laut Kaspi itu sebenarnya danau yang sangat besar. Biasanya kalau kita naik pesawat terbang dari Eropa mau ke Jerman, ke Inggris, itu mesti lewatin Laut Kaspi itu. Beberapa kali saya terbang ke Eropa, pas duduk di jendela, lihat, Laut Kaspi. Di pesawat terbang itu kan ada petanya, betul, sedang melintas di Laut Kaspi. Pinggirannya itu Persia, wilayah Iran. Ya, Persianya Persia yang Iran, bukan Persia Irak, bukan Arab. Maka wajar Syekh Abdul Qadir sedari muda pun harus belajar bahasa Arab. Itu. Nah, dari sini kalau kita mau tiru, semestinya murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani juga harus rajin belajar bahasa Arab. Kan begitu, ya. Jangan kepengen bisa terbang seperti Syekh Abdul Qadir aja. Jangan kepengen bisa muncul di beberapa tempat sekaligus. Kalau itu sih sekarang udah pakai Zoom juga udah bisa. Muncul di beberapa tempat sekaligus ngajar. Itu, ya. Nah, yang di Uber itu karomahnya saja, tapi nggak mau ikhtiarnya. Syekh Abdul Qadir itu belajar bahasa Arab, menghafal Quran, menghafal hadis, bahasa Arab dengan segala aspeknya, nahwu, sarf, badi, balaghah dan segala macam ilmu-ilmu alat, dan sampai beliau mengorbankan masa mudanya. Ya, umur 18 tahun, tidak menikmati, tidak hidup untuk memuaskan kenikmatan-kenikmatan lahiriah. Syekh Abdul Qadir hijrah dari Jilan menuju Baghdad. Nah, itu kan yang dibahas di manaqib tahun lalu kan? Ya. Nah, suatu hari beliau ngangon onta ke tengah gurun pasir mencari rumput-rumput sisa musim hujan. Nah, ya. Tuh onta nengok ke belakang, ngomong dalam bahasa yang Syekh Abdul Qadir paham. Itu Abdul Qadir, tidak semestinya kamu hidup dengan cara begini.
Bukan begini jalan hidupmu. Kelenang-kelenong, mondar-mandir, gurun pasir, ngangon, ontak melulu. Kamu tidak disiapkan untuk jadi pengangon ontak. Bukan sih menjadi penggembala itu buruk, tapi di Lauhil Mahfuz sebenarnya Syekh Abdul Qadir tidak didesain untuk begitu. Ngapain cuma nyari makan doang? Itu. Jadi kita pun hidup tidak boleh sekadar untuk cari makan saja. Kata Buya Hamka, kalau cuma hidup ini hanya sibuk cari makan, monyet di hutan pun tiap hari sibuk cari makan. Ya, kalau hidup ini hanya sibuk cari makan, babi di dalam hutan pun tiap hari sibuk cari makan. Artinya kita hidup jangan cuma untuk cari makan. Abdul Qadir Jailani yang umur 18 tahun tersentak. Iya, memang aku hidup hanya untuk ngangon ontak saja. Maka beliau kan pulang. Masih ingat ya, bulan lalu. Maka beliau naik ke rumahnya ke atas. Rumah di sana, kalau di sini kan rumah itu atapnya begini ya, bentuknya pelana. Kalau daerah-daerah Timur Tengah, rumah itu atapnya datar. Kenapa? Karena jarang hujan. Kita itu harus begini supaya air hujan turun. Kalau di sana atap datar, jarang hujan. Begitu ya. Nah, ketika di atap rumahnya, beliau seperti melihat jauh ke timur, kelihatan Mekah, Arafah, orang sedang kumpul di Arafah. Itu, rupanya jalan hidupku bukan sekadar cari makan, ngangon onta, tapi hidupku adalah untuk kepada Allah, sebagaimana orang-orang itu kumpul di Arafah, yang Allah pun menjanjikan kemuliaan bagi orang yang kumpul di Arafah. Maka Syekh Abdul Qadir sadar, hafalan Qur'annya sejak kecil, hafalan hadisnya sejak kecil, ilmu bahasa Arabnya yang dipelajari sejak kecil tidak cukup. Harus dicari ilmu lagi. Kemana ilmu harus dicari? Saat itu pusat peradaban yang terkenal adalah Baghdad. Maka Syekh Abdul Qadir pamit pada ibunya, mohon diridhoi untuk meninggalkan ibunya, pergi ke Baghdad. Itu. Jadi beliau merantau menuntut ilmu. Ini yang perlu dicamkan. Betapapun Syekh Abdul Qadir Jailani seorang sufi yang tekun ibadah dan memiliki karomah-karomah, bahkan bisa menghidupkan mayat yang sudah di dalam kubur, tetap saja diawali dengan proses ilmiah, proses belajar. Oleh sebab itu kita dalam mendidik anak-anak tidak cukup hanya dengan ngejar-ngejar karomah saja, harus ada proses keilmuan juga. Belajar. Syekh Abdul Qadir belajar ke Baghdad. Dan nanti dalam kitab-kitab sejarah lain disimbolkan bagaimana Syekh Abdul Qadir tumbuh menjadi ulama yang sangat menguasai fikih, ulama menguasai masalah-masalah syariah. Itu di kota Baghdad. Moncer namanya, masyhur, terkenal sebagai ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama. Syariah, fikih, hukum agama yang sudah beliau dalami, beliau amalkan, beliau praktekkan dengan ibadah yang intensif. Karena itu tidak cukup kita kuliah mendalami ilmu syariah saja, tapi tidak mengamalkan, tidak cukup. Doktor si doktor dalam bidang syariah, S3, tapi mengamalkan belum tentu. Hati-hati. Itu Syekh Abdul Qadir mengamalkan itu ya. Maka setelah mendalami ilmu syariah yang mendalam, beliau melakukan ibadah sesuai dengan syariah itu. Dari proses ibadah yang intensif itulah beliau mendapatkan karomah dari Allah. Beliau olah jiwanya dengan amaliyah-amaliyah syariah, maka beliau menjadi seorang sufi. Begitu jadi sufi, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan karomah. Itu karena beliau tahu yang namanya syariah ini kan hidup harus taat pada syariah. Syariah ini kan dari Allah, berarti sebenarnya orang hidup harus taat kepada Allah, bukan kepada syariahnya itu sendiri. Taat syariah, tapi syariah perintah Allah, jadi harus taati Allah. Syariah itu sendiri bukan Tuhan. Itu sebab kadang-kadang ada orang yang terlalu mengedepankan syariah. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Quran hadisnya terus dijadikan ilah, dijadikan Tuhan. Dengan semangat menegakkan syariah, Quran, hadis, semangat menegakkan tauhid,
kemudian bisa membunuhi orang lain yang berbeda faham dengan dia. Itu yang terjadi dalam sejarah Wahabi di Saudi. Semangatnya Quran hadis, semangatnya tauhid syariah, tapi tidak ragu untuk membunuhi ulama-ulama lain yang berbeda pendapat. Nah, saya pikir bukunya masih banyak tuh dijual di bawah, ya, tulisan siapa? Syekh Idarham. Marhadi kalau dibalik jadi Idarham gitu. Doktor dia, banyak mendalami tentang sejarah Salafi Wahabi itu, bagaimana kekejiannya. Nah, jadi taat pada syariah bukan berarti syariah itu Tuhan, bukan berarti fikih itu Tuhan, bukan berarti Quran hadis itu Tuhan. Tuhan itu, ilah itu tetap Allah. Begitu. Nah, kadang-kadang banyak orang fikih, orang syariah berdebat bahsul masail sampai subuh, kemudian subuhnya kesiangan. Itu. Nah, ini syariah fikih jadi Tuhan sudah. Itu. Ada apa-apa diperdebatkan melulu. Jadi ributnya berdebat melulu. Nah, lupa membangun mahabbah kepada pemilik syariah. Lupa membangun taat kepada pemilik syariah. Nah, Syekh Abdul Qadir tidak. Mendalami syariah, taati syariah, maka beliau kemudian menjadi di dalam pandangan Allah, beliau adalah wali. Dan selain sebagai wali, oleh Allah beliau pun ditugaskan sebagai mursyid. Dan untuk menjalankan tugas sebagai mursyid, Allah berikan alat, senjata, karomah-karomahnya itu. Ya. Sehingga ketika beliau sedang berwudu, mendengar dari wilayah yang jauh, seorang perempuan sedang akan diperkosa. Karena si laki-laki kuat fisiknya, si perempuan sudah ditindih, sudah tergeletak, tidak berdaya. Si perempuan itu mengikuti amaliyah Qadiriyah. Maka dia panggil mursyidnya, Syekh Abdul Qadir, tolong. Tapi kan wilayahnya jauh. Tapi Syekh Abdul Qadir dengan karamah dari Allah mendengar teriakan itu. Dia lepas saja terompahnya, bakyaknya. Dia lempar aja. Tuh bakyak, kleng, beletak. Menghantam kepala laki-laki yang mau memperkosanya itu. Jatuh pingsan. Itu karomah dari Allah. Tapi beliau kan belajar dari bahasa Arab, tafsir, syariah. Laksanakan syariah, dapat karomah. Hati-hati yang merasa dapat karomah tapi tidak mengamalkan syariah. Ibadah lemah tapi dapat karomah. Itu dukun. Itu hati-hati ya. Itu tetap ibadah dan syariat itu harus ada. Begitu. Nah, saya sudah menggambarkan. Jadi baik Imam Ghazali maupun Syekh Abdul Qadir itu berangkat dari ilmu, semangat ilmiah mempelajari agama, mendalami syariah, mengamalkan syariah dengan ibadah yang baik, lalu mencapai tingkat kewalian, baru diberi karomah. Jangan ada yang mencoba bypass langsung mengejar karomah. Itu dua orang ini, Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah yang kemudian ajaran-ajaran mereka merebak di daerah sana, dan nanti muncul seorang ulama menjadi perwira yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu menarik buku itu, cari sudah terima bahasa Indonesia. Tapi apa yang saya sampaikan ini tidak 100% dari buku itu. Buku itu hanya menjelaskan yang dua orang berpengaruh. Saya mengambil dari bahan-bahan lain, sumber lain juga. Ya, jadi intinya di situ. Satu saat Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal itu hari Jumat pagi minta diantar menjumpai orang-orang Palestina yang baru pulang dari berhaji. Itu. Nah, barangkali kayak musim sekarang nih. Ya, kemarin malam saya mendarat di Cengkareng dari Singapura, penuh banget itu bandara, orang baru pada pulang haji, jalan aja susah. Nah, itu penumpangnya, belum lagi yang jemput di luar. Itu yang sehaji sepasang suami istri, yang jemput sekampung, itu biasa gitu. Oke. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi minta diajak menjumpai orang-orang Palestina yang baru pulang dari berhaji? Tabarruk, untuk memohon meminta diberikan keberkahan, dibagi keberkahan dengan didoakan. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi sudah setua itu, sampai setua itu belum pernah berhaji.
Kenapa tidak berhaji? Karena sibuk perang. Itu ngadepin serangan pasukan-pasukan salib dari berbagai negara-negara Eropa yang Nasrani itu, perang di sini, perang di sini, perang sini, perang. Tahu-tahu tua, begitu. Nah, jadi nggak sempat berhaji. Mau berhaji aja udah nggak kuat, menempuh perjalanan jauh. Nah, jadi yang di sini udah hajinya 2-3 kali, jangan sombong. Haji 3 kali, perang udah belum? Itu, ya, itu. Jadi mereka sibuk berperang. Lalu sholat Jumat sore badannya panas, sudah ajal. Nah, lalu asistennya, pembantunya ngompres, dikompres, kasih air, kain, kasih air gitu. Pas dikasih air, asistennya lihat, Tuan ini dikenal sebagai pahlawan, ratusan perang selalu menang. Tapi kenapa leher Tuan tidak ada tanda-tanda bekas luka? Zaman dulu kan perang pakai baju besi, pakai kepala rompi yang dari besi juga, besinya seperti rantai. Antara yang dipakai di kepala dengan baju kan nggak nyambung, supaya leher gampang nengok. Nah, di sambungan ini yang paling sering jadi sasaran pedang. Nah, kalau pedang bisa diserempetkan di pundak, masuk kena leher. Nah, kalaupun dihantamkan ke leher, tertahan oleh rantai-rantai itu, paling tidak menimbulkan luka. Pedangnya nggak masuk, tapi lukanya tetap. Ini leher Tuan kok utuh banget, nggak kayak leher kebanyakan para pejuang lain. Nah, katanya perang ratusan kali, kok mulus-mulus saja leher. Itu, ya. Coba Anda tangannya mulus nggak? Nah, kalau yang tangannya nggak mulus, biasa itu seorang pekerja keras. Itu, ya, mulai dari nyangkul di sawah, nimba pakai sumur kerek, sampai megangin gas ojek. Itu. Tapi kalau tangannya mulus saja, itu biasanya itu ustadz tingkat tinggi. Itu, yang udah nggak kerja keras, ya. Duit datang tapi begini aja. Itu. Oke. Bagaimana mungkin leherku bisa kena sabetan pedang, kata beliau. Karena ketika aku remaja, pertama kali akan mulai berangkat ikut pasukan berjihad, berperang sebagai pasukan dulu, keroco dulu, tidak langsung jadi komandan. Aku dibawa oleh ayahku menjumpai Syekh Abdul Qadir. Meminta diberkahi, didoakan. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani meletakkan tangannya di leherku, depan belakang. Didoakan. Bagaimana mungkin leher yang sudah diberkahi oleh Syekh Abdul Qadir ini akan bisa kena sentuhan pedang? Nah, itu antara lain kisah-kisah yang terkenal dari Syekh Salahuddin Al-Ayyubi itu. Nah, yang menarik dari ulama syariah, ulama sufi Imam Ghazali, ulama syariah, ulama sufi Syekh Abdul Qadir Jailani, nanti di antara kadernya ada pejuang yang mengubah tatanan masyarakat. Umat yang terjajah oleh negara-negara Nasrani yang penuh dengan kebencian Islam, itu bisa dimerdekakan. Itu berarti tidak juga semua murid-murid ulama sufi, ya, akhlaknya bisa akhlak yang ketasawufan, akhlaknya bisa akhlak sufistik, ibadahnya bisa ibadah yang sufistik. Tetapi peran utamanya adalah melakukan perubahan sosial, memerdekakan umat, membebaskan umat dari ketertindasan. Berarti murid sufi itu juga tidak harus seperti dua sufinya itu yang Syekh Abdul Qadir 40 tahun terakhir hidupnya sampai menjelang wafat, itu malam zikir, ibadah, sehingga sholat subuh pun dengan wudhu sholat isya. Itu memang sudah jalan untuk beliau. Tetapi menjadi murid tarekat Qadiriyah tidak berarti kita pun tiap malam harus begadang wirid terus, zikir terus, lalu tidak peduli dengan problem-problem sosial yang ada, tidak peduli dengan problem kelaparan, kemiskinan, kezaliman, kebodohan yang berkembang di tengah umat. Bahwa Syekh Abdul Qadir begitu, ya itu memang jalan beliau sudah dikendalikan oleh Allah ke sana. Tetapi bukan berarti menjadi sufi yang sempurna
murid Syekh Abdul Qadir harus seperti itu. Coba kalau sekarang tiap malam kita wirid terus, zikir terus. Bangun pagi kesiangan, akhirnya di PHK dari kerja, akhirnya terus nganggur. Kenapa? Sufi. Nggak bisa dong. Ya. Jadi menjadi murid itu tidak berarti harus seperti itu. Ya tapi kan Syekh Abdul Qadir Jailani itu wudu sholat subuh saja dari wudu sholat isya. Artinya dari isya sampai subuh nggak berhenti ibadah terus. Tapi catatan dalam sejarah dikatakan itu 40 tahun terakhir masa hidupnya. Nah, tinggal kurangin aja, berarti umur beliau 90 sekian wafatnya, kurangin 40 artinya umur 50-an. Nah, tapi sebelum 50-an beliau belajar. Menguasai ilmu. Setelah beliau belajar, mungkin umur 30-35 udah matang ilmunya, maka beliau mengajar, mencetak kader. Ngajar, melakukan kunjungan kepada murid-muridnya. Umur 50 sekian, kader pun udah pada jadi. Maka setelah umur 50 sekian, beliau halwat, begitu. Maka janganlah yang masih umur 35, terus udah halwat melulu, nggak mau belajar, nggak mau kerja. Syekh Abdul Qadir pun setelah tugas menuntut ilmu, tugas menghasilkan karya-karya, karya ilmiah beliau banyak. Di antaranya ada kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fikih. Ya. Jadi menghasilkan karya ilmiah, menghasilkan kader pada tahap tertentu, baru halwat. Nah, hati-hati. Ya, termasuk kita ini para mubalik. Kalau kita lagi ceramah, diundang manakib di sana, ceramah yang kita bahas Syekh Abdul Qadir, riadoh tiap malam, itu nanti si pemilik rumah anaknya jadi ikut begitu. Itu ya, anak-anak mudanya tuh jadi mikir, gua nggak mau tarekat deh, kalau gua disuruh ibadah tiap malam dulu, kapan gua belajar? Nah, maka begitu tadi duduk di sini mengawali ceramah ini, mata saya langsung scanning, set, nah itu wajah tua apa wajah muda? Saya sedih, dikit banget yang anak muda, paling cuma itu 2 orang tuh. Kenapa tarekat ini tidak menarik bagi kaum muda? Karena dalam majelis-majelis manakib yang banyak ditekankan yang kayak begitu. Jejak-jejak Syekh Abdul Qadir yang di masa tua, bukan jejak-jejak Syekh Abdul Qadir di masa mudanya. Ya, gairahnya menuntut ilmu, gairahnya untuk menegakkan keadilan, gairahnya ini akan menarik kaum milenial. Jadi para ustadz TKN di berbagai majelis manakib ceritanya cerita Syekh Abdul Qadir tua. Nah, anak-anak muda jadi nggak tertarik, makanya yang hadir di manakibnya mana anak muda? Itu. Ini catatan untuk para mubalik. Nah, jadi kalau ketemu anak-anak muda, sampaikanlah mankobah, kisah-kisah Syekh Abdul Qadir di masa mudanya, bukan di masa tuanya. Ya, empon-empon didoain terus bisa nyembuhkan, itu udah level atas tuh, level senior gitu. Ya itu yang udah kemana-mana pakai sorban. Lah anak-anak kita disuruh pakai sorban kemana-mana nggak mau remaja kita. Ya, dia bilang gue belum jadi ustadz dah katanya. Gitu. Ya jadi ini tolong para ustadz, karena kita harus cermati, ya. Jangan TKN ini menjadi kumpulan orang tua melulu. Itu. Carilah generasi muda. Paparkan TKN News, ya, ada orang TKN News. Tolong angkat kisah-kisah Syekh Abdul Qadir, kisah-kisah Imam Ghazali, kisah-kisah para sufi-sufi lain, kisah mudanya. Kisah mudanya. Gairahnya menuntut ilmu, gairahnya berdagang, gairahnya untuk berperang, membela umat, mengikis kemiskinan, tolong diangkat. Nah, boleh juga di TKN News itu, ya, diangkat nanti kisah-kisah para sufi di masa tuanya boleh, tapi jangan kebanyakan yang itu, ya. Termasuk para penggiat medsos, ya. Jangan ditulisnya di Facebook. Kisah Abah Hanam, kisah tuanya melulu.
ceritakanlah di Facebook, ceritakanlah di medsos kisah Abah Anom, kisah mudanya. Bagaimana beliau mengurus pertanian, bagaimana beliau berjuang mempertahankan keutuhan NKRI, ya. Bagaimana beliau harus membuat pagar betis. Umur berapa waktu itu? Kalau DITII tahun 51, Abah Anom tak lahir tahun 1915, umur berapa itu? 35. Abah Anom sudah berjuang secara fisik mempertahankan NKRI. Nah, itu. Ini diangkat. Itu. Nah, ya, jangan diangkat kisah Abah Anom ngulurin joran, pancingan. Tuh pancing digesek-gesek di atas lantai, tiba-tiba celat, ada ikan muncul dari bawah upin. Itu nanti itu ya, ke anak muda jangan yang begitu melulu, bolak-balik itu melulu diceritain. Jangan-jangan emang ente nggak ada bahan lain. Itu cuma telanjur udah dijadiin ustadz aja, tapi ente nggak banyak ilmu sebenarnya. Bolak-balik itu aja yang diangkat, gitu ya. Banyak kisah-kisah kehebatan, tapi lihat hadirinnya. Untuk yang level tua boleh, untuk yang anak muda sekali-sekali boleh untuk memberikan motivasi, tapi jangan dilupakan kisah perjuangan para sufi di masa mudanya kepada kaum muda. Begitu. Demikian. Jadi ini tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita adalah kesenjangan sosial, kemiskinan. Selain itu juga kita menghadapi tantangan nyata, ya. Ini sudah 2 atau 3 kali saya tampilkan di sini, ya. Jadi tahun 1980 dilakukan survei oleh Biro Pusat Badan Pusat Statistik, ya. Orang Indonesia yang tinggal di perkotaan cuma 1/5, 20%. Kebanyakan orang Indonesia tinggal di pedesaan. Itu tahun 80. 30 tahun kemudian orang-orang Indonesia yang bergeser tinggal di perkotaan lebih dari separuh. Jadi terjadi perpindahan dari desa menuju kota. Kota itu urban, bahasa Latinnya atau bahasa Yunaninya. Jadi menuju urban, terjadilah urbanisasi. Dan tahun 2020 kemarin, di awal musim Covid, pas kita melakukan sensus penduduk nasional, ternyata orang Indonesia yang tinggal di perkotaan itu udah 63%. Kalau saja 66, berarti 2/3, ya berarti hampir 2/3. Mungkin sekarang udah 2/3 ya. Nah, jadi 2/3 orang Indonesia tinggal di kota. Nah, 1/3-nya tinggal di pedesaan. Itu. Nah, tadi pagi habis subuh saya sudah dikontak karena saya habis ceramah tentang ini di satu tempat. Seorang tokoh yang dekat dengan B.J. Habibie, nah, saya cerita, kalau begitu lembaga-lembaga zakat, wakaf, dan kemanusiaan ini harus fokus pada 3 hal. 1, bagaimana kita membangun pedesaan. Bagaimana desa supaya bisa lebih modern, desa bisa menjadi... Desa itu ditinggal orang karena orang hidup di desa susah. Tapi kalau modernisasi kita bawa ke desa, teknologi pertanian, teknologi industri, teknologi perdagangan, itu dikedesakan, hidup di sana menjadi lebih mudah, nanti orang tidak lari ke kota. Itu. Maka sekarang kami sedang mengarahkan lembaga-lembaga zakat yang ada, berhasil. Saya mau kasih catatan sedikit ya, karena sibuk ribut-ribut kemarin soal ACT. Ya. ACT bukan lembaga amil zakat, bukan ya. Lembaga amil zakat itu semua tergabung pada FOS, Forum Zakat. Itu ya. Nah, dalam lembaga-lembaga zakat itu sistem keuangan diaudit secara berlapis. Ya, jadi kemana uang mengalir? Wah, itu nggak bisa main-main. Nah, karena saya juga Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga amil zakat. Nah, dan itu pokoknya nggak bisa main-main soal itu. ACT bukan lembaga zakat. Dia namanya lembaga kemanusiaan, filantropi. Bahwa ada sub dari organisasinya dia bikin juga zakat, tapi itu kecil. Itu. Yang terbesar itu lembaga kemanusiaan. Maka kontrolnya menjadi lepas. Itu kendalinya kendor. Dan itu tanggung jawab Kementerian Sosial. Itu. Nah, kalau zakat itu tanggung jawab di bawah Basnas, wakaf di bawah Badan Wakaf Indonesia, dan itu diawasi oleh Kementerian Agama. Insya Allah lebih baik. Gitu. Nah, jadi melihat keadaan begini,
Kami sekarang mendorong lembaga-lembaga zakat dan wakaf untuk melakukan modernisasi di pedesaan. Dimulai dari pendidikan para guru. Bagaimana guru-guru di desa menjadi lebih melek, lebih menguasai teknologi untuk pembelajaran. Itu. Kami sudah mulai sejak tahun 2011 membawa teknologi pendidikan ke guru-guru di desa. Diketawain orang. Ngapain bawa teknologi internet di desa? Lah sinyal aja masih susah katanya. Nah itu diketawain. Tapi tetap kami ajarkan teknologi pembelajaran, teknologi internet kepada guru di pelosok-pelosok desa. Dan ya disinilah ada sisi keberkahan dari COVID. Begitu COVID, belajar harus online semua. Dan guru-guru yang belum dilatih kalang kabut. Guru-guru kami lebih dari 11.000 itu sudah terbiasa. Begitu di-online-kan, pemerintah memperluas jaringan internet ke desa-desa, dipasangi BTS, BOS, dana bantuan operasional sekolah, boleh digunakan sebagai pulsa untuk para siswa, maka guru sudah siap. Itu modernisasi desa lewat jalur pendidikan. Yang kedua, harus dicermati potensi kemiskinan terbesar bukan terjadi di desa. Potensi kemiskinan terbesar terjadinya justru di kota. Urban poverty. Ya, emang orang kota keren kalau lagi pada pulang mudik. Ya, kepada sanak famili di kampung bikin orang terperangah. Wih, mobilnya. Dia nggak tahu mobil itu baru mulai dicicil pertengahan Ramadan buat pulang mudik. Terbalik dari kampung tuh mobil dijual lagi. Gitu. Itu orang kota ini kan bikin kagum orang desa. Padahal sebenarnya urban poverty itu ada di kota. Istilahnya di desa itu kalau buat makan udah aman lah, ya. Nanam-nanam apa jadi makanan itu. Nah, urban poverty ini, ya, anak-anak desa bisa tumbuh dengan sehat karena halaman rumahnya luas, lari sana lari sini. Anak-anak kota penyakitan dari kecil, ya. Mana punya halaman? Ya. Akhirnya nongkrong di depan gadget. Nah, akhirnya umur 9 tahun, umur 10 tahun, mata udah pada minus plus kacamata tebal-tebal, badan udah pada bongkok. Akhirnya umur 17 tahun, 18 tahun, diabetes. Kenapa? Karena ngemilnya nggak berhenti. Gula masuk, ya. Ini. Nah, jadi urban poverty ini, kemiskinan kota, ini berpengaruh nanti pada perilaku. Itu tinggal di rumah-rumah yang kecil, kelihatannya sehebat, apartemennya tinggi dari luar. Begitu kita masuk ke dalamnya, rumah-rumah petak itu sebenarnya. Tumpukan kardus-kardus besar dan segala macam, mau tidur juga susah. Dan yang lebih mengerikan, orang tua sama anak tidur ya campur. Anaknya terbangun tengah malam, lihat orang tuanya lagi kerja. Itu. Dan ini bukan omong kosong. Para guru-guru SD, guru TK itu sudah mengangkat sebagai masalah. Banyak siswa TK, SD perempuan itu suka berkelakuan aneh. Setelah diselidiki karena menyaksikan operasi orang tuanya di tengah malam. Karena tidur di rumah-rumah yang kecil. Nah, jadi setelah membangun modernisasi pedesaan, kita harus bersiap menghadapi ancaman urban poverty, kemiskinan kota. Dan yang ketiga, kita pun harus bersiap menghadapi urban disaster, bencana perkotaan. Itu. Karena semakin banyak orang tinggal di kota-kota besar, semakin banyak air tanah disedot untuk kebutuhan hidup. Itu. Satu gedung bertingkat, itu berapa ratus rumah air tanah disedot. Maka di bawah tanah, air tanah itu kesedot kosong. Karena kosong, air laut itu merembes masuk, mengisi ke bawah. Sekarang kan intrusi air laut itu kalau di Sudirman, itu sudah melewati Setiabudi. Nah, jadi kalau dibor ke dalam itu udah air laut naik. Nah, akibatnya juga karena air tanah ini disedot ke atas, terjadi kekosongan, permukaan tanah itu meskipun tebalnya bisa 200-300 meter itu turun. Jakarta ini setiap tahun turun 2 cm, 10 tahun 20 cm, 20 tahun 40 cm, maka sekarang ini
70% Jakarta itu di bawah laut sebenarnya. Maka harus dipasang tanggul. Nah, itu repotnya pas air laut lagi naik, pas hujan turun mengalir dari puncak ke sini. Ya mau dibilang apa? Mau tidak mau Anies Baswedan harus bikin sumur resapan itu supaya air masuk ke dalam. Lihat Semarang, lihat Pekalongan, lihat daerah Jepara. Belum lama ini saya terima bagaimana banjir. Nah ini kan bencana tapi di perkotaan. Sekali terjadi kebakaran seperti Ramadan kemarin Pasar Gebrong. Itu bencana perkotaan karena rumah-rumah padat. Nyambar kemana-mana, orang kehilangan rumah. Begitu. Nah, ringkas cerita, berarti sebagai murid tarekat, kita pelajari ketasawufan, akhlak ketasawufan para mursyid kita, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai murid tarekat, kita harus juga pelajari semangat ilmiah, semangat belajar keilmuan dari para mursyid kita. Sebagai murid tarekat, kita pun harus mendalami syariah, fikih, dan ibadah dari guru-guru kita itu. Ya, jadi selain ketasawufannya, akhlak sufistiknya, riadah-riadahnya, jangan lupa mempelajari semangat ilmiahnya dan semangat syariahnya. Dan juga yang penting, sebagai murid tarekat, kita harus belajar dari murid-murid para sufi, harus punya kemauan untuk melakukan perubahan sosial, perbaikan sosial. Ya, ancaman kemiskinan, ancaman kebodohan, ancaman kezaliman itu tidak boleh dianggap tidak ada. Kita harus peduli. Nah, lalu kalau ditanya alatnya bagaimana? Nah, sebagai penutup deh. Di mana-mana dari dulu, dari zaman Yunani Romawi, dari zaman kerajaan-kerajaan, kalau orang bernegara, rakyat harus bayar pajak kepada negara. Itu dari dulu. Karena pajak dari rakyat ini oleh negara digunakan untuk kepentingan negara. Negara harus menyiapkan tentara mengamankan negara. Gaji senjatanya juga harus didanai. Negara harus mengoperasikan kementerian-kementerian. Nah, aparat sipil negaranya, PNS-nya harus dibayar. Ada kelebihan dari pajak yang dihimpun oleh negara. Kelebihan itu digunakan untuk membangun proyek-proyek negara yang manfaatnya untuk kepentingan rakyat. Harus dibangun oleh negara. Karena rakyat nggak mungkin kan kita rakyat bikin puskesmas. Nah, negara yang bikin puskesmas. Nggak mungkin rakyat bikin saluran irigasi. Negara yang harus bikin saluran irigasi. Nggak mungkin rakyat bikin bendungan. Nggak mungkin rakyat bikin pembangkit tenaga listrik. Tidak mungkin rakyat bikin jaringan transportasi kereta api. Jadi kepentingan rakyat, tapi yang harus diurus oleh negara. Nah, itu. Jadi negara harus berperan. Dananya dari mana? Pajak dari rakyat. Pajak dari rakyat kepada negara digunakan untuk para penguasa menjalankan negara, memimpin negara, bayar pegawai negeri dan tentara, lalu untuk proyek-proyek pembangunan yang untuk masyarakat juga. Masalahnya sejak tahun 80-an tokoh ekonomi terkenal Sumitro Djoyo Hadikusumo itu sudah katakan, tokoh budayawan siapa yang lubis-lubis itu katakan, di Indonesia ini tingkat korupsi itu sudah lebih dari 30%. Jadi pajak dari rakyat untuk negara dipakai untuk bayar pegawai negeri. Nah, selebihnya harus turun menjadi proyek kesejahteraan. Nah ini 30% itu udah hilang pada korupsi-korupsi. Nah, dan kita tahu semua, tahulah ya. Nah, sekarang ini korupsi makin parah di mana-mana. Orang makin gak kenal malu. Itu katanya di zaman Soeharto paling yang korupsi itu di tingkat pusat saja, karena Soeharto galak, ke bawah ke daerah korupsi singkirkan. Tapi dengan otonomi daerah sekarang korupsi itu ke daerah. Penguasa-penguasa daerah para korupsi juga makin parah. Nah, jadi dana dari pajak rakyat nyangkut, nggak turun ke bawah. Dunia bisnis, nah, itu dunia negara, ini dunia bisnis. Apapun orang berdagang, orang bertani, orang kegiatan industri, itu kan perlu transaksi. Bayar membayar, kalau jumlahnya sedikit pakai uang cash. Tapi kalau bayar membayar jumlahnya banyak,
kan transfer antar bank. Berarti rakyat harus naruh duit ke bank. Jadi duit rakyat dari bawah kasur itu ditaruhnya di bank. Nah, itu. Nah, nanti bayarnya transfer. Begitu. Nah, dananya udah di bank. Itu. Nah, sekarang aja kita kartu tol, isi kartu tol 200.000. Belum kita pakai, duit kita udah nyangkut di bank. Nah, itu sebenarnya udah riba itu. Mereka udah pakai duit kita kok udah diputar-putar. Nah, itu udah riba. Nah, makanya saya cuma ingat Abah Hanom aja. Kalau sempat, kalau bisa, kalau memungkinkan, jangan sampai pensiun kerja di bank. Itu aja. Itu. Karena pada dasarnya begitu, ya. Kurang berkah gitu. Nah, mohon maaf kalau di sini ada yang kerja di bank itu. Ya, banyakin aja bayar zakatnya. Nah, jadi transaksi-transaksi melalui bank, uang rakyat ada di bank. Pengusaha mau bisnis apapun perlu kredit dari bank. Oke, kredit dari bank kan nggak dikasih duit. Dapat kredit 10 miliar, apa duit 10 miliar dibawa pulang? Tidak, tetap aja di bank. Nah, dan duit yang 10 miliar itu pun dipinjamin lagi ke yang lain. Kan kredit itu hanya kontrak. Itu. Nah, sudah begitu rakyat jungkir balik bikin bisnis apapun harus mengembalikan modal yang dipinjam plus bunga. Nah, jadi walhasil duit itu numpuk di bank, bank kecil berinduk kepada bank besar, ujung-ujungnya semua duit numpuk di tangan pengusaha bank besar. Ini namanya keuangan moneter. Jadi keuangan fiskal, dana-dana pajak akhirnya nyangkut di atas, nyangkut di tengah, sedikit turun ke bawah. Dana-dana moneter, aktivitas bisnis masuk ke bank, nyangkut di atas. Jadi dana itu mengalir ke atas. Dari sektor fiskal, dari sektor moneter. Lalu mana dana yang dari rakyat yang muter kembali ke bawah? Dunia tidak mengenal sistem itu. Di mana-mana orang belajar teori keuangan publik hanya mengenal fiskal, moneter, dan dua-duanya menyebabkan aliran dana ke atas. Hanya syariat Islam yang mengaturnya. Disitulah fungsi zakat dan wakaf. Maka zakat wakaf dari bawah kembali lagi ke bawah, dari bawah kembali ke bawah. Maka sekarang dunia mulai terperangah, ya. Sekarang kita hidup tidak dua pilar lagi, fiskal dan moneter. Sudah ada pilar ketiga. Jadi kayak tripod, pilar ketiga bikin stabil. Apa itu yang ketiga? ISF, Islamic Social Finance. Apa inti dari ISF itu? Zakat dan wakaf. Nah, oleh sebab itu TKN sebagai murid-murid Abah Hanom harus memperkuat pembangunan sektor zakat dan wakaf serta upaya-upaya pemberdayaannya. Nah, nanti selebihnya akan dia urus oleh pengurus LDTKN Jakarta. Kita akan lebih banyak menyiapkan pendidikan tenaga-tenaga amil zakat, pendidikan nazir wakaf, dan kemudian pelatihan-pelatihan pemberdayaan. Nah, ini bagian dari konsekuensi, bagian dari tanggung jawab menjadi murid tarekat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.